materi kita yang kelima, yaitu perulangan atau looping. Looping adalah instruksi yang dapat mengulangi pelaksanaan sederet instruksi lain berulang kali sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Kemudian struktur dari looping ada 3. Yang pertama adalah kondisi perulangan, yang kedua badan, yang ketiga adalah pencacah. Bentuk dari perulangan dalam Python ada for, ada while, ada loop bersarang atau nested loop. Yang pertama kita akan pelajari mengenai perulangan for, di mana di sini bentuk umumnya for variabel in range. In range adalah jangkauannya. Flowchart-nya adalah var sama dengan awal, jadi variabel diberi nilai awal, kemudian variabel diberi dengan jangkauannya sampai berapa, ini adalah syarat. Kemudian ketika salah maka lakukan statement, dan variabel tersebut ada yang namanya penambahan atau pengubah nilainya. Misalkan variabelnya plus n, jadi penambahnya n itu bisa 1, bisa 2, dan sebagainya. Lakukan kondisi ini ketika dia sampai dengan kondisinya yang disyaratkannya. Salah satu contohnya adalah kita membuat perulangan, yaitu deret bilangan, yaitu 1 sampai dengan 5. For i in range sampai dengan 5, maka cetak print i plus 1. Ini biasanya dimulai pada Python itu adalah 0, maka ketika dikasih perintah print cetak i plus 1, maka startingnya mulainya dari 1 sampai jangkauannya adalah 5. Ketika sudah selesai atau memenuhi syarat dari jangkauannya 5, maka dia hilang dari atau keluar dari perulangan. Atau yang ini, for x in range 2,6 print x. Ini x-nya dimulai startingnya dari 2 sampai dengan lebih kecil daripada 6, yaitu 5. Kalau yang ini adalah for x in banana. Jadi di sini mencetak kalimat atau string yang ada di jangkauannya. Jadi B, A, N, E, N, E. Seperti ini. Lalu contoh yang lain yaitu for menggunakan senarai atau list, di mana list tersebut sudah kita deklarasikan isinya. Misalkan di sini hari sama dengan, kalau senarai itu lihat kurungnya adalah kurung sikunya kotak ya. Kita daftarkan isi daripada list, yaitu hari Senin sampai dengan Minggu. Maka for i in hari, maka cetaklah isi dari senarai tersebut. Print i-nya sudah sampai dengan hari, yaitu Senin sampai dengan Minggu. Selanjutnya adalah while. While adalah pengerjaannya atau perulangannya dilaksanakan selama kondisi bernilai true. Contohnya seperti ini, kondisi ketika maka benar, maka lakukan statement. Ketika salah, maka keluar dari perulangan. Di sini dikatakan bahwa pada while ada instruksi yang berkaitan kondisi, di mana kondisinya adalah benar atau terpenuhi, maka statement akan dilaksanakan. Lalu ada sebuah instruksi di antara instruksi yang diulang yang mengubah nilai variabel perulangan agar pada suatu kondisi perulangan tidak terpenuhi, sehingga perulangan tersebut mencapai kondisi false, yaitu keluar dari perulangan. Di sini algoritmanya adalah mencetak nilai 1 sampai dengan 15. Di sini diberi nilai awal yaitu angka sama dengan 1,
Lalu selama angka lebih kecil sama dengan 15, dari 1 sampai dengan 15, maka cetak angka. Lalu di sini penambahan increasement-nya angka, yaitu angka plus 1. Bentuk daripada program Python-nya yaitu seperti ini. Diberi angka sama dengan 1, selama angka lebih kecil sama dengan 15, maka cetak angka tersebut dan angka plus 1. Tapi kalau sudah selesai daripada 15, maka dicetak kalimat terakhir, yaitu terima kasih. Selanjutnya adalah ini kita mencetak decreasement, yaitu dari bilangan terbesar menjadi bilangan terkecil. Maka kita beri variabel bilangan sama dengan 10. Selama bilangan lebih besar daripada 0, maka cetak bilangan, lalu bilangan tersebut dikurang 1. Jadi contohnya seperti ini, yaitu angka sama dengan 10 while angka lebih besar sama dengan 1, jadi 1 pun akan dicetak, maka cetak ini dan angka dikurang 1. Kalau sudah selesai, yaitu angkanya berisi 0, maka dia akan keluar dari perulangan, yaitu ini, yaitu cetak deret menurun dari 10 sampai dengan 1. Contoh lainnya dari while, yaitu di sini ya. Di sini kondisi while jawab sama dengan ya. Jadi jawab ini kita isikan variabel, yaitu variabel yang berisi string, yaitu ya, itu sama dengan 0. Jadi sini selama jawaban sama dengan ya, maka hitung adalah hitung plus 1. Lalu jawab, kemudian input, ulangi iya atau tidak. Kalau dia iya, maka masih perulangan. Tapi kalau tidak, maka keluar daripada perulangan lalu di sini, yaitu cetak total perulangan. Nah, di sini adalah contoh lain program Python menentukan bilangan prima atau tidak. Yang di sini butuh inputan bilangan sama dengan integer bilangan, masukkan bilangan, lalu dikondisikan. Jika bilangan lebih besar daripada 1, maka di dalamnya yaitu for i in range, yaitu mulai dari 2 sampai dengan bilangan tersebut atau lebih kecil dari bilangan sesuai dengan inputan. Ketika kondisinya bilangan dibagi dengan i, yaitu sama dengan 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan prima. Kemudian kalau sudah selesai dari kondisi tersebut keluar, lalu kondisikan lagi di sini, yaitu i-nya bertambah. Maka ketika kita input bilangan 137, di sini dikondisikan apakah bilangan 137 lebih besar daripada 1? Ketika iya, maka masuk sini for i dari sampai dengan range, itu bilangannya. Kemudian jika 137 tersebut dibagi dengan i sama dengan 0, maka bukan bilangan prima. Tapi kalau iya, maka dia merupakan bilangan prima. Lalu ada perintah yang namanya break. Break ini digunakan untuk keluar dari loop atau perulangan. Oke, contohnya seperti ini ya. Bilangan sama dengan 6 for i dari 0 sampai dengan range-nya yaitu 0 sampai dengan lebih kecil daripada 10, maka cetak i yaitu 0. Kemudian kondisikan if i is bilangan, ya kan? Apakah 0, apa i-nya sama dengan bilangan, yaitu 6, maka dia keluar daripada looping. Jadi ini memaksa program untuk berhenti daripada perulangan, yaitu break. Selanjutnya adalah continue.
Continue adalah perbedaan daripada break. Jadi continue ini adalah dilakukan pengulangan mulai dari awal kembali. Contohnya di sini yaitu bilangan sama dengan 0, pilihan sama dengan Y. Selama pilihan tidak sama dengan N, jadi kondisinya adalah selama bilangan itu adalah Y, maka masukkan bilangan tersebut. Lalu diseleksi. Jika bilangan lebih besar daripada 50, maka akan dicetak seperti ini, yaitu bilangan melebihi angka 50. Lalu continue, lanjutkan kembali, yaitu di sini. Lalu akan dicetak peringkat 2 dari bilangan tersebut, yaitu bilangan kali bilangan. Oke, lalu di sini pilihan, masukkan pilihan apakah ya atau tidak. Jadi kalau misalkan inputannya lebih kecil daripada 50, maka bilangan tersebut akan dikalikan atau dikuadratkan. Tapi kalau lebih besar, maka akan tercetak yaitu ini, bilangan melebihi angka 50. Nested loop. Dalam loop ada loop lagi, yaitu while kondisi. Jadi biasanya kalau loop itu atau bersarang, kerjakan yang di dalam dahulu baru di luarnya. Contohnya ini ya. Di sini masukkan nilai, yaitu di mana I sama dengan 2 selama I lebih kecil daripada 50, J sama dengan 2, while J lebih kecil sama dengan I dibagi dengan J. Ya, jadi I-nya kita mulai dengan 2, lalu J-nya 2, kemudian jika ini division ya, modulusnya dibagi ini adalah, maka dia dipaksa keluar, J ditambah dengan 1. Tapi ketika kondisinya J lebih besar daripada I bagi J, maka cetak tersebut bilangan prima. Kalau sudah, maka printnya ini. Dan nanti kita mulai dari sini, yaitu dari 2, 3 sampai dengan J-nya, yaitu kondisinya ya adalah I lebih besar daripada 5. Oke, latihannya di sini ada membuat program mencetak bilangan genap 1 sampai dengan 20. Contohnya ini, for I in range 2 sampai dengan lebih kecil daripada 12. Kemudian lengkapannya sebanyak 22 ini. Jadi dimulai 2, lalu ditambah dengan 2 sampai nilainya adalah lebih kecil daripada 12. Lalu yang ini, contohnya ini di mana for X in range 2, mulai dari 2 sampai nilainya lebih kecil daripada 30, dan nilai tersebut akan loncat sebanyak 3, maka ini perintahnya jadi 2 tambah 3, kemudian 5 tambah 3 lagi, sampai angkanya lebih kecil daripada 30. Oke. Lalu membuat program menjumlahkan bilangan 1 sampai 30. Jadi di sini harus diberi nilai awal untuk jumlah, yaitu sama dengan 0, for I in range 10. Oke, jadi dari 0 sampai dengan 10, lalu tambahkan dari 0 plus 1, jadi I-nya sama dengan 1, cetak jumlah adalah jumlah plus 1, yaitu 2. Lakukan sampai dengan 10 perbulangannya. Lalu program Python di mana di sini digunakan untuk mencari rata-rata. Kalau mencari rata-rata berarti jumlah dibagi dengan I. Kita kasih nilai awal jumlah 0, kemudian rata 0. Lalu di sini for I dari 0 sampai dengan
10, lalu di sini tambahkan lebih dahulu i-nya 0 tambah 1, 1 cetak i, yaitu 1, kemudian jumlah adalah jumlah plus 1, yaitu adalah 1, lalu rata jumlah dibagi dengan i, yaitu 1 dibagi dengan 1, 1. Lakukan looping ini sampai dengan kondisinya yaitu 10. Contoh latihan yaitu di sini ya kita punya daftar minuman dengan kode 1 sampai dengan 4, jenis minumannya Milo, kopi, teh dengan jus, harganya masing-masing berbeda. Di sini dikatakan jika pembeliannya melebihi daripada 100.000 maka dapat diskon 15% atau 0,15. Ya kan? Kondisi tersebut, inputan tersebut dilakukan selama kondisi lagi sama dengan ya. Jadi ini testingnya. Jadi kita beri nilai awal total sama dengan 0, lagi diberi dengan nama variabel diisi dengan ya, y. Selama lagi sama dengan y, maka input kode, lalu jumlah yaitu jumlah pembelian di input berapa. Jika kodenya sama dengan 1, variabel awal diberi nilai, menu diberi nilai juga Milo, harga diberi nilai dengan 10. Tapi kalau tidak, masuk ke if seperti ini, yaitu kode sama dengan 2. Kalau tidak, maka dikondisikan lagi. Kode sama dengan 3, kalau iya maka harganya seperti ini, 2.500 minuman teh manis. Tapi kalau tidak, kode sama dengan 4, dikondisikan maka segini. Tapi kalau bukan 1 sampai dengan 4, pasti larinya ke sini, yaitu Anda salah memasukkan. Lalu dipaksa untuk berhenti dari kondisi tersebut. Lalu hitung bayar. Bayar adalah jumlah kali harga. Kemudian total sama dengan total plus bayar. Cetak minumannya berapa, totalnya berapa. Jika totalnya lebih besar daripada 100, lebih besar daripada 10.000 maka dapat potongan. Tapi kalau dia tidak maka potongannya adalah 0. Nah, awal. Kemudian diskon sama dengan potongan kali total. Jumlah bayar adalah ini. Total dikurang diskon, lalu cetak. Runningnya seperti ini, lalu diterapkan lagi ya. Jadi tugas Anda per kelompok adalah membuat bilangan primal 1 sampai dengan 200, di mana outputnya bilangan primal itu bisa outputnya adalah menampilkan bilangan primal, bisa menggunakan for dan while. Seperti apa? Seperti ini kalian buat